yang pertama itu kalau kita merujuk ke sini kan yang akan diteliti itu adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan karakter, kan ya. Itu yang pertama, melalui gaya kepemimpinan dan kompetensi spiritual. Jadi peningkatan mutu pendidikan karakter itu adalah variabel yang dipengaruhi, berarti itu adalah Y. Sementara gaya kepemimpinan itu adalah yang memengaruhi, iya kan? Dan juga kompetensi spiritual itu juga adalah yang memengaruhi. Artinya ini memang Y-nya di depan, baru X1 dan X2-nya itu di belakang. Sebenarnya kalau berdasarkan variabel sudah cukup. Ya, kalau judul diganti juga nggak apa-apa. Kalau judul diganti menjadi pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi spiritual kepala sekolah terhadap mutu peningkatan atau mutu pendidikan karakter di SMA sekecamatan. Nah, itu. Jadi masalah utamanya itu adalah peningkatan mutu pendidikan karakter. Nah, kembali tadi ke Pak Dr. Nur Hasan. Pak, mau kuantitatif atau kualitatif? Walaupun sebenarnya sih kayaknya sih di sini diarahkan kuantitatif juga gampang sih kalau mau challenging. Nanti kalau saya sebenarnya justru orang kualitatif. Cuma kalau umpamanya saya merekomendasikan kualitatif, nanti khawatir lebih lama sama dianggapnya itu ego lah gitu ya. Oh, ini orang kualitatif dikasih kualitatif. Dan nanti pertanyaannya, kalau ini judul ini kuanti. Dari judulnya aja udah kelihatan. Jadi Y dengan X1, X2 di belakang. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Jadi yang masalah utamanya Pak Ono itu adalah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Ya, atau sebenarnya lebih spesifik masih pakai mutu pendidikan karakter. Jadi atau mungkin langsung pendidikan kualitas, ya mutu kualitas pendidikan karakter, gitu kan ya. Nah, ya coba. Nanti saya tulis ya. Makanya kita ingatkan dulu sebelum sarannya itu nanti kan harusnya di sini ada perbaikan usulan ini usulan judul gitu ya. Judul yang disetujui. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau challenging gitu pengen menantang gitu ya, kuanti aja itu lebih gampang dan banyak teman-temannya. Kalau mau ya udah pakai standar aja, tulis. Misalnya nih, ini contoh pertama nanti Pak Nur boleh ngasih juga pengaruh gaya kepemimpinan ya dan kompetensi spiritual. Di sini karena leader berarti kepala sekolah. Dan gaya kompetensi, Pak. Iya, dan kompetensi spiritual. Pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi spiritual ya terhadap misalnya ada dua pilihan ini. Peningkatan itu dikurung aja, mutu pendidikan karakter. Nah, itu judulnya dulu ya. Nanti kalau peningkatan dalam kurung itu nanti masih pilihan karena dia itu proses ya. Kalau peningkatan, tapi kalau langsung mutu pendidikan berarti ada standarnya. Lebih gampang kalau pakai mutu pendidikan, nggak usah pakai peningkatan. Jadi sebentar, maaf Pak Wali, pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi spiritual terhadap kepala sekolah, pakai kepala sekolah. Kurung mutu pendidikan karakter. Kepala sekolahnya mana? Tadi spiritual. Jadi ini nelitinya itu kepala sekolah, bisa nggak kira-kira? Ya enggak, harusnya enggak, cuma kan berarti kepala sekolahnya kan sekolah berarti minimal karena ada kepemimpinan di situ. Kan guru itu bukan leader, yang leader itu adalah kepala sekolah. Gitu. Nah, makanya dirikan lagi mau kepala ini kan kalau ini kepala sekolah yang diteliti. Jadi kepala sekolahnya nanti gaya kepemimpinan ini paling banyak nih, variabel gaya kepemimpinan itu paling banyak. Ya, nah kompetensi spiritual itu harus di-clearkan dulu. Ya, apa itu kompetensi spiritual? Gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kalau bahasa antropologinya itu keberagamaan. Jadi keberagamaan itu, jadi apakah kepala sekolahnya itu soleh gitu ya atau tidak gitu. Kalau soleh itu berpengaruh tidak terhadap dirinya, karena kan kompetensi spiritual. Jangan-jangan istilah kompetensi spiritual juga tidak umum di istilahnya itu di mana di dunia akademik ya. Kompetensi spiritual, karena kompetensi kan ada pedagogik, ada motorik gitu kan ya. Nah, itu. Terus kalau yang menurut saya yang paling penting itu justru adalah
pendidikan karakter. Kalau di sini ya, kalau Pak itu ini nggak kelihatan Islamnya. Iya. Iya kan ya? Kalau di SMA Islam itu mungkin masih ada. Tapi kalau menurut saya juga di SMA itu juga penting karena memang sebenarnya mata prodi kita itu sebenarnya di SMA malah umum ya. Ya termasuk dari alias sih sebenarnya SMA Islam juga, tapi PAI itu sebenarnya ya di umum itu gitu. Kalau yang itu Quran hadis akidah akhlak sebagainya. Jadi kalau punya datanya kan harus mudah dicari. Kalau Pak Ono punya channel kepala sekolah SMA negeri, SMA negeri lumayan ya, menantang ya. Kalau SMA negeri skup lingkupnya tidak bisa Cibinong. Iya, kabupaten. Kabupaten Bogor. Kalau swasta lebih banyak. Lebih banyak. Kalau SMA dan Alia. SMA negeri di Cibinong paling 2 atau 3. Iya. Begitu. Di SMA swasta bisa juga. Terus SMA Islam bisa juga. Kalau mau tempat negeri skup lingkupnya 2. Iya. Jadi se-kabupaten. Betul. Karena sekolah negerinya se-Cibinong cuma berapa? Saya ikutin pakai sekarang swasta aja Pak ya. SMA swasta sekecamatan Cibinong. Nah, Ya, kalau SMA gitu. swasta Cibinong kan banyak. Banyak tuh. Nah, cuman kalau karena dia swasta, kan Islamnya belum ketemu tuh. Iya. Nah, berarti ditambah dengan kalau saya tadi sih yang saya pikirkan di awal itu adalah ini pada pembahasan pendidikan karakter Islami sih sebenarnya. Jadi itu lebih spesifik. Akhirnya di Y akhirnya. Iya, Y-nya itu adalah pendidikan karakter Islami. Karena di situ ada spiritual. Iya, kalau spiritualnya kan cuma spiritual dari guru, Iya. jadi berpengaruh tidak nih. Walaupun saya masih agak ragu nih, kira-kira kalau kompetensi spiritual itu biasanya guru, kemampuan dan keterampilan seseorang guru dalam menanamkan dan mengembangkan nilai intelektual, emosional dan spiritual pada siswa. Kalau kepala sekolah ya bisa aja sih. Kepala sekolah dilihat dari sisi kompetensi spiritualnya itu bisa ya ini ya. Ya nanti mungkin kan setelah ini akan dapat pembimbing ya, Bapak akan digali kembali, diperjelas kembali oleh pembimbing. Memang seperti yang tadi Pak Misong sampaikan, 2 X1 dan X2 ini rada-rada kurang nyambung kan begitu. Betul. Mungkin kepemimpinan itu yang cocoknya dengan apa X2-nya? Ini saya ganti ya, saya pengaruh gaya kepemimpinan dan misalnya ada motivasi kerja, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja, kompensasi. Tapi kalau itu kayaknya budaya organisasi kali ya. Jadi gaya kepemimpinan dengan budaya organisasi dan terhadap ini mutu pendidikan dulu, pendidikan berkarakter dulu, pendidikan karakter. Kemarin sudah nemu belum itunya yang mirip-mirip? Ada Pak. Nih, jadi yang paling gampang itu pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kalau mau tadi dengan gurunya dan misalnya guru gitu. Ya, pengaruh kepemimpinan. Tadi yang kompetensi spiritualnya itu kan memang kepala sekolah. Jadi tetap mau kepala sekolah saja atau gurunya, karena kalau umpamanya ini Pak Dr. Hasan ya, kalau meneliti kualitas atau mutu pendidikan, kalau hanya dari guru saja kayaknya sumir bahasanya itu. Masa mutu pendidikan cuma ditentukan oleh kepala sekolah? Satu aspek itu. Kalau bagus sama kinerja guru. Satu perangkat aja kok bahasanya berarti. Kepala sekolah sama itu jadi gimana menyimpulkan? Iya, jadi pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap mutu pendidikan karakter Islam. Gitu. Jadi kalau saran saya sih tetap ada Islamnya sih, biar agak beda gitu. Kalau pendidikan karakter nanti ya masuknya tuh walaupun dalamnya ada Islam tapi nggak terlalu kelihatan gitu. Itu banyak sekali tuh ya. Ini kalau ini dan distributif kepala sekolah dalam meningkatkan mutu, berarti ini manajemen manajerial. Jadi mau dengan gurunya atau hanya fokus kepala sekolahnya. Kalau dengan gurunya, kepala sekolahnya berarti mungkin hanya tadi yang swasta 3 sampai 5 itu udah nggak apa-apa. Tapi kalau hanya kepala sekolah saja, itu perlu sekolah banyak lagi. Sama gurunya aja Pak, biar satu tempat jadi dapat banyak. Iya, gitu. Ini untuk judulnya mohon maaf, pengaruh gaya kepemimpinan guru, Kepala sekolah. Oh ya, kepala sekolah dan guru. Bukan guru. Guru kan nggak mimpin. Ya. Jadi pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan baru dan X2 apa?
bisa kinerja guru, atau kalau mau fokus ke manajemennya itu berarti ke tadi budaya organisasi. Mau ke budaya organisasi atau ke guru. Kalau ke gurunya berarti pakai kalimatnya. Nah, ini ada pengaruh kepemimpinan dan kinerja guru. Nah, ini ada juga nih di Universitas Majalengka. Gak apa-apa, itu dulu berarti pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap mutu pembelajaran. Pembelajarannya mau ke PAI atau ini ya? Kayaknya kalau karakternya itu di ini aja Pak. Iya. Mutu pembelajaran, pembelajaran, mutu pendidikan, karena beda. Iya. Mutu pembelajaran sama mutu pendidikan. Kalau pendidikan semuanya. Ada variabel-variabel pendidikan bermutu itu seperti apa. Kalau pembelajaran bisa fokus ke PAI. Oh, berarti diganti kan? Latar belakang saya salah berarti kalau gitu. Iya, jadi beda. Kalau pembelajaran kan dia bisa ke mata pelajaran PAI misalnya. Nah, gitu. Atau sebenarnya kalau mau lebih luas sih, kalau poin itu ya pendidikan justru. Pendidikan. Cuman tadi pendidikan karakter Islami. Nah, itu kalau pendidikan karakter Islami itu kayaknya bagusnya, kalau saya sebenarnya lebih cenderung senang itu ke MA sih, atau SMA Islam. Jadi kita memajukan yang Islam aja lah. Islam juga masih banyak perlu diteliti gitu kan. Sebenarnya mau banyak Pak. Ya, awalnya gini mohon maaf. Awalnya saya berpikir untuk yang memasukkan tentang PAI ini ke sekolah yang tidak murni Islam. Kalau benar-benar Islam kan udah pasti Pak. Udah ketahuan. Nah, ini Tapi kan untuk pendidikannya justru belum tentu. gitu ya. Iya, kan yang kita bahas itu Y-nya itu adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan. Nanti kalau mutu pendidikan karakter udah satu istilah. Mutu pendidikan karakter Islami itu yang baru lagi gitu. Jadi apa tadi, coba teruskan dulu, maaf. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan karakter Islam. Ya, peningkatan tadi ada dalam kurungnya itu nanti kayaknya ditinggalkan, karena kalau peningkatan itu dia proses, harus tahu data sebelumnya. Sudah. Jadi bahasa peningkatannya lebih baik Dihilangkan. Kalau Bapak bahasanya peningkatan, Bapak sudah harus tahu dari awal. Iya. Udah tahu ya awalnya seperti apa. Lebih baik dihilangkan saja. Nah, itu paling banyak tuh gaya kepemimpinan ini, walaupun tadi memang menantang untuk yang kita belajar sama-sama lah nanti untuk istilahnya itu yang kuantitatifnya gitu ya, Pak itu ya. Jadi di SMA Islam atau SMA swasta. Di SMA swasta sekecamatan Cibinong. Cuma kalau SMA swasta tadi karakter Islaminya agak kurang cocok ya. Jadi tetap karakter aja. Menurut Pak Dr. bagaimana? Pertama kan Bapak dulu nih, ya kesiapan Bapak ya. Saya rasa kalau di negeri, Berat. kalau Bapak mau negeri itu Kabupaten Bogor, opsi ya. Kalau mau sekolah negeri itu Kabupaten Bogor. Kalau mau sekolah swasta bisa lingkupnya kecamatan. Nah, yang selanjutnya karakter seperti apa yang Bapak mau gali, gitu kan? Gitu. Kan tadi mutu pendidikan karakter, karena mungkin PAI ya karakter Islami. Kalau karakter Islami itu lebih banyak di sekolah menengah yang berbasis keislaman, karena bicaranya mutu pendidikan karakter Islam. Tapi kalau Bapak mau saya mau membuktikan di sekolah swasta yang biasa nih, gitu ya, yang bukan Islami, apakah ada karakter itu? Ya silakan aja. Intinya kembali lagi ke Bapak, yang lebih tahu itu Bapak, gitu, lebih tahu kondisinya Bapak, bukan kita. Iya, sama datanya. Gitu. Yang mudah dicari, aksesnya yang mana kira-kira. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan kepala sekolah nih. Kepala sekolah gitu kan ya, gaya kepemimpinannya gitu. Ya udah, jadi sementara itu aja sih. Jadi pengaruh gaya kepemimpinan dan kinerja ya guru terutama nanti kalau kinerja kepala sekolah, dia ini ya rajin memakainya ya, dan guru aja dulu cuman dua memang jadi guru dengan kepala sekolah. Itu terhadap langsung aja mutu pendidikan karakter Islaminya. Nah, karakter Islaminya mungkin nanti kalau pembimbingnya beda bisa dihapus itu. Tapi nggak apa-apa, tulis saja. Udah, coba sekali lagi. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru
nyari solusi. Oh, di SMA sekecamatan SMA Islam Pak. Ini pas itu di SMA Islam sekecamatan Cibinong. Ada tanda Islamnya nggak itu kalau SMA? Ada tuh. Ada tulisan Islamnya atau enggak? Ada di izin operasionalnya SMA Islam. Ah, berarti khusus SMA Islam. Nah, Nanti saya kan takutnya sedikit juga Pak, makanya Di swasta aja. Nah, gitu Pak. Itu harus ada di judul Pak. Ya. Gitu. SMA swasta sekecamatan Cibinong. Ya, Ya, tulis. Semas berarti. Nah, kalau SMA Islam kan harus ada Islamnya tulisannya. Ada SMA, misalnya di SMA punya yayasan, kemudian punya pesantren, tapi kalau cuma SMA doang, kan berarti dia nggak masuk berarti kan? Kalau yang Islam juga bisa aja swasta kan, tapi nggak semua swasta Islam. Betul. Maksud saya. Jadi ada banyak buat sampel-sampel. Iya Pak ya sih. Oke, cukup sih kayaknya. Dibaca dulu Pak kata salah. Ya. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap pendidikan karakter Islami di SMA swasta sekecamatan Cibinong. Ya, nah itu aja yang normal aja lah, yang standar-standar aja. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak sarannya Pak. Ini dibalikin atau? Ya, ini langsung kasihkan. Ini langsung nanti kasih ke Pak Dr. Zainal. Ya Pak.